Tikam Samurai 5. Ke Dallas menuntut balas. Episode 83. Ternyata kini dia datang lagi. Dan seluruh aparat keamanan harus memeras keringat mengawasi para pembunuh di sepanjang jalan, di persimpangan, di pohon, di kamar-kamar gedung yang tersembunyi. Siapa yang bisa mengawasi jutaan manusia di kota ini? Tak ada cara yang efektif. Bahkan kalaupun dia datang dengan berbaju besi sekalipun, kemungkinan untuk terbunuh tetap saja ada. Jika itu terjadi, polisi Dallas akan dicatat dalam lembaran hitam sejarah. Kenapa tak suruh batalkan lagi? Seingat saya, Kepala Polisi Dallas telah menyarankan untuk membatalkan atau menunda kedatangan itu. Lalu kenapa kini dia datang juga? Ini barangkali soal prestise. Prestise, ya. Wali kota Dallas dan gubernur negara bagian Texas pastilah tak mau malu muka, menolak kunjungan presiden sampai 2 kali. Mereka pastilah menjamin bahwa mereka bisa mengamankan kunjungan ini. Kalau aparat keamanan tak menyanggupi keamanan, apakah wali kota dan gubernur masih ngotot? Kemungkinan FBI atau CIA juga menyatakan aman, hingga kunjungan ini dilanjutkan. FBI, CIA, apa itu? Kalau kau mau membacanya dalam buku-buku, kau akan menemukan dua kata itu banyak sekali di pustaka di seberang sana. Seperti dulu kau membaca tentang Ku Klux Klan. Namun sebagai garis besarnya dapat ku jelaskan, bahwa FBI adalah satuan intelijen dalam negeri Amerika. Sementara CIA adalah pasukan atau badan intelijen Amerika untuk masalah-masalah luar negeri. Kalau begitu, di mana kedudukan polisi Dallas seperti kamu? Apakah di bawah FBI? Tidak, di Amerika. Di tiap negara bagian ada polisi tersendiri yang menangani kasus-kasus lokal. Pakaian seragamnya juga berbeda di tiap negara bagian yang lain. Tapi polisi Dallas atau Texas tak bisa memburu penjahat sampai ke New York atau negara bagian lainnya. Jika terjadi kejahatan sampai antar negara bagian, maka wewenangnya jatuh ke FBI untuk menanganinya. Jika kejahatannya antar negara, maka CIA-lah yang menanganinya. Itulah secara garis besar tugas dan wewenang polisi, FBI dan CIA. Si bungsu membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Matanya menatap loteng, namun sesekali mencuri pandang pada Angela yang masih saja duduk dengan gelisah. Dia punya firasat, kegelisahan gadis itu erat kaitannya dengan inspektur yang tadi berbicara dengannya di telepon. Kalau dia tak salah dengar, inspektur itu bernama Norris. Seperti ada benang yang mengikat kedua orang ini dahulunya, kemudian benang itu putus dan kini. Si bungsu memejamkan mata, berusaha untuk melupakan dan tidur. Namun matanya tak mau dipejamkan. Pikirannya menerawang dan pindah dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Kennedy atau siapapun presiden akan datang ke Dallas ini bukanlah urusannya. Lalu dia teringat Michiko. Sedang mengapa dia kini? Perempuan itu tengah hamil. Dia teringat kemewahan yang diberikan Mackenzie kepada Michiko, yang mungkin tak didapat gadis itu darinya. Sekolahnya hanya tamat sekolah rakyat. Kini dia berada di Dallas. Alangkah banyaknya keajaban yang terjadi di permukaan bumi ini. Kalau dulu Jepang tak menjajah, negerinya akan terus-menerus dijajah Belanda. Kalau Jepang tak datang, ayah, ibu dan kakaknya pasti masih hidup. Mereka tentu hidup tentram di kampung. Bersawah, berladang atau manggaleh. Kakaknya tentu menikah dengan syarif yang pedagang itu, atau dengan muslim, guru mengaji di kampung mereka dulu. Kalau Jepang tak datang, tidak terjadi huru-hara yang membunuh seluruh keluarganya, telah jadi apakah dia? Dengan hanya ijazah sekolah rakyat dan kemahiran berjudi, apakah dia jadi orang kaya atau meringkuk dalam penjara? Lamunannya terputus, ketika dia rasakan seseorang berbaring di sisinya. Dia pura-pura memejamkan mata. Bau harum dari tubuh Angela yang kini tengah membentang selimut menyelusup ke hidungnya. Gadis itu menutupkan selimut ke tubuh mereka berdua, kemudian rasakan gadis itu memeluknya dengan lembut. Engkau belum tidur bukan? Bisik gadis itu. Si bungsu membuka mata, kembali menatap ke loteng. Angela melihatnya, kemudian memejamkan mata.
mengangkat kepala dan merebahkannya di dada si bungsu. Tangannya memain-mainkan ujung kimono di bahagian leher si bungsu. Engkau gelisah, Angela. Gadis itu tak menyahut. Engkau gelisah bukan karena kedatangan presidenmu itu, bukan? Angela masih diam. Engkau gelisah karena Norris. Si bungsu dapat merasakan betapa degup jantung gadis itu mengencang. Angela mengangkat kepala, menatap wajah si bungsu. Si bungsu juga menatapnya. Kemudian meletakkan lagi wajahnya di dada lelaki dari Indonesia itu. Bungsu, iya. Jauhkah Indonesia itu? Jauh. Di sana, tentu engkau punya sanak famili, bukan? Tak seorang pun. Masa? Ya, semua sudah punah. Kalau begitu, engkau masih kenal orang-orang sekampung? Juga tidak. Aku adalah lelaki yang terbuang dari kampungku. Masa? Iya. Dulu aku adalah seorang anak lelaki yang senang berjudi. Kau sudah lihat bagaimana aku main roulette beberapa waktu yang lalu, bukan? Kemahiran itu aku bawa dari kecil. Di kampungku, anak sebaya masa waktu itu, haruslah pandai mengaji, bersilat dan patuh pada orang tua. Kesemua keharusan itu tak satu pun yang aku miliki. Aku tak pandai mengaji, karena malas ke surau untuk belajar. Aku bisa sembahyang tapi malas melakukannya, karena saat itu tak melihat manfaatnya. Aku juga tak patuh pada orang tuaku, karena aku memang dilahirkan sebagai anak pendurhaka. Dan sebab itulah aku dibenci orang kampungku. Tak ada niatmu untuk pulang. Ah, soal pulang, siapapun tentu suatu saat ingin kembali ke tanah tumpahnya. Setinggi-tinggi bangau terbang, suratnya ke Kubang Jua. Apa artinya itu? Sejauh-jauh orang merantau, pastilah suatu saat pulang ke asalnya. Bagaimana, kalau dia mati di rantau? Dimanapun dia mati, dia pasti ke kampung asalnya. Bukankah kampung semua kita ada dua? Di dunia adalah kampung di mana ayah dan ibu kita berasal. Kampung asal kita sendiri adalah akhirat. Tempat itu adalah kampung semua umat. Semua umat yang ada di dunia ini adalah perantau, yang suatu saat harus kembali ke kampung asal. Tentang kampungku, tentu aku ingin pulang. Kalaupun aku tak bisa pulang ke si Tujuh Ladang Laweh, karena di sana tak seorang pun mau menerimaku. Maka aku bisa tinggal di Payakumbuh, atau bisa di Bukit Tinggi, di Jakarta, bisa di mana saja karena Indonesia itu sangat luas dan negara itu adalah kampungku. Sepi sesaat, Angela masih meletakkan kepalanya di dada si bungsu. Indonesia, apakah jauh dari Jepang? Apakah kalian tak pernah menentukan negeriku itu di pelajaran sekolah? Tidak, entah. Mungkin negerimu terlalu kecil, bungsu. Kecil dan mungkin tak terlalu penting, sehingga guru-guru kanti merasa tak perlu untuk memberikan pelajaran di sekolah. Kami hanya mengenal Jepang dan Filipina di kawasan Laut Pasifik. Jepang, karena telah membom Pearl Harbor. Negeriku tak jauh dari Jepang, hanya berbatas dengan laut kecil dengan Filipina. Juga dijajah Jepang selama 3 tahunan, bersama-sama Filipina. Sepi, malam entakin larut, dan dalam keadaan demikian, kepala Angela di dada si bungsu dan tangan si bungsu memeluk Angela, kedua mereka tertidur karena lelah. Di kamar yang terletak di depan kantar mereka, pipa panjang berbaring di tempat tidurnya, matanya terpejam, namun pendengarannya dia pasang baik-baik. Setiap yang bergerak di luar kamarnya dia ikuti dengan seksama. Pagi harinya Angela tengah bersiap untuk pergi melapor ke markas, telepon terdengar berdering. Dia sesaat jadi heran, siapa yang menelpon? Si bungsu yang kebetulan masih berbaring di tempat tidur, dan telepon justru berada di tempat di dekatnya, perlahan meraih telepon tersebut. Halo, di seberang sana terdengar suara lelaki ragu-ragu. Maaf, apakah ini flat? Lelaki yang menelpon itu menyebutkan nama dan alamat tempat mereka kini menginap. Kini si bungsu yang ragu. Apakah yang menelpon ini orang-orang Ku Klux Klan yang tengah mencari mereka? Keraguannya diputus oleh suara lelaki di seberang sana. Saya Norris, John Norris. Perwira intelijen polisi Dallas. Maafkan kalau saya salah sambung. Saya ingin menelpon Angela, ujar si bungsu perlahan. Ya, Letnan Angela.
Apakah dia memang menginap di kamar ini? Ya, saya panggilkan sebentar. Si bungsu menoleh pada Angela yang memang sejak tadi tengah menatap padanya. Norris, yang menelponmu tadi malam. Ujar si bungsu perlahan. Angela menatap si bungsu yang masih saja berbaring dan mengulurkan telepon padanya. Perlahan gadis itu bangkit dari tempat duduknya, mengambil telepon tersebut, dan duduk di sisi pembaringan. Si bungsu bangkit menuju kamar mandi. Tak lama kemudian dia sudah berpakaian dan menuangkan kopi yang diantarkan pipa panjang ke gelas. Angela tengah menyelesaikan riasannya. Si bungsu menuangkan kopi untuknya. Memasukkan 2 bungkah gula batu bersegi 4 ke dalam masing-masing gelas. Kemudian mengaduknya perlahan. Yang satu diantarkan pada Angela. Gadis itu menerimanya setelah memasukkan lipstik ke dalam tas tangannya. Terima kasih, kata Angela pelan. Si bungsu menghirup kopinya, Angela juga. Sejak malam tadi, sejak menerima telepon itu, kau kulihat gelisah Angel. Maaf, bukan maksudku mencampuri urusanmu. Tapi, saya gembira kalau engkau juga menemukan kebahagiaan. Cukup satu saja di antara kita yang tak bahagia, bukan? Angela tak bersuara. Mereka bertatapan. Dan akhirnya, gadis itu memeluk si bungsu. Air matanya mengalir, meski diusahakannya untuk menahan sekuat daya. Hei, kenapa kau menangis? Angela tak menjawab. Nah, jangan menangis. Kau harusnya gembira ketemu dia lagi. Tidak, dia meninggalkan saya begitu saja. Saya akhirnya memutuskan untuk bertunangan dengan pemuda lain, yang akhirnya mati dalam suatu kecelakaan. Sepi. Kurasa kau harus pergi melapor ke markasmu, Angela. Engkau akan tetap di sini bukan? Saya hanya sebentar, saya akan kembali. Ujar Angela sambil menatap si bungsu. Ya, saya akan tetap di sini. Saya akan menantimu. Keniana lagi saya akan pergi di kota yang asing ini. Angela memperbaiki rambutnya. Kemudian mencium si bungsu. Ketika dia akan keluar, dia membalik lagi, menatap pada si bungsu. Engkau akan menantiku, bukan? Si bungsu mengangguk. Angela berjalan keluar dan menutup pintu di belakangnya. Si bungsu masih tegak di sana, menatap pintu yang sudah ditutup itu. Kemudian perlahan berjalan ke arah jendela. Lewat jendela dia menatap ke arah jalan di bawah sana. Tak lama dia melihat Angela tegak di trotoar. Tegak sejenak, menatap ke arah pustaka tua itu, kemudian tangannya teracung. Sebuah taksi tua kelihatan berhenti dekatnya. Dia masuk, duduk di belakang, dan taksi itu meluncur maju. Lalu lintas di depan flat yang mereka tempati itu cukup rantai. Jalan itu kelihatannya jalan satu arah. Kendaraan datang dari arah kanan, yaitu dari arah pustaka itu, menuju ke kiri. Dia kembali menatap gedung tua di kanan itu, ke pustaka di mana dia pernah membaca majalah dan buku tentang Ku Klux Klan. Dia ingin ke sana. Malam tadi Angela bicara tentang FBI dan CIA, dia ingin tahu tentang kedua organisasi itu. Soalnya akan mengapa dia seharian ini. Daripada duduk bermenung, menjelang Angela kembali, lebih baik dia membaca di pustaka itu. Dan setelah itu, barangkali dia bisa memikir-mikir bagaimana rencana selanjutnya. Apakah dia akan ke Indonesia? Pulang. Ingatan itu tiba-tiba melintas di kepalanya. Pulang sendirian. Ya, ketika dia datang kemari berdua dengan Tongki. Kini dia harus pulang sendirian. Kepalanya berdenyut mengingat kepulangan sendirian itu. Dia memutuskan akan ke pustaka. Dia segera turun dari flat berlantai 5 itu. Dia tak mau naik lift, untuk kesehatan dia lebih senang menggunakan tangga naik turun. Di belakang dia mendengar pintu ditutup dan langkah mengikutinya. Dia menoleh, dan segera melihat elang merah di belakangnya. Nampaknya dia telah bergantian dengan pipa panjang yang berjaga tadi malam. Indian yang setia itu melangkah dengan perlahan. Timbul niatnya untuk berjalan bersama anak muda itu. Dia tegak menanti, namun Indian itu berhenti juga 4 atau 5 depa darinya. Hei, elang merah mari kita bersama-sama. Ujarnya. Elang merah menggeleng. Saya ditugaskan mengawal Anda, Tuan.
Kalau saya berjalan bersama Tuan, saling bicara, bagaimana saya bisa mengetahui ada orang berniat jahat di depan atau belakang, Tuan? Si bungsu ingin membantah. Tapi dia melihat tak ada gunanya berbantahan dengan lelaki Indian yang teguh pendiriannya itu. Dia memutuskan untuk terus berjalan. Sesampai di bawah, dia berbelok ke kanan. Melangkah kaki di sepanjang 5 apartemen tersebut. Tak lama kemudian dia sudah berada di pustaka di gedung gaya lama itu. Dia masuk ke dalam. Di lantai 1 ada portir tua yang bertugas untuk sebagian gedung tua itu. Barangkali gedung itu tidak hanya untuk pustaka. Ada kegunaan lain, karena gedung itu lumayan besarnya. Ketika akan masuk, dia sempat iseng menghitung jendela di sebelah kiri gedung itu ada 7 jendela untuk masing-masing tingkat. Jendela pertama dan ketujuh, masing-masing di pinggir yang paling berlainan di tingkat 6 modelnya persegi. Sementara jendela yang 5 buah lainnya, yang diapit 2 jendela itu masing-masing sisi itu, modelnya melengkung di bahagian atas, seperti model jendela atau pintu bangunan Timur Tengah. Dia melewati lelaki tua yang menjaga di bawah itu. Dan saat itu seorang lelaki agak bergegas mendahuluinya. Lelaki itu memakai jas hitam gelap menenteng sebuah tas persegi ukuran sedang. Dia persis di belakang lelaki itu ketika menaiki tangga. Nampak lelaki itu menuju tingkat atas seperti dia. Ada 3 atau 4 kali lelaki itu menoleh ke belakang, ke arahnya. Lelaki itu bertubuh atletis dengan rambut agak lebat dan rapi. Si bungsu akhirnya berbelok ke gang di lantai 4. Setelah sekali lagi melirik, lelaki itu meneruskan naik ke lantai atas. Si bungsu masuk ke ruang pustaka yang sepi itu. Menyapa lelaki tua gemuk yang menjadi petugas di sana. "Hei, Anda yang mencari buku dan penerbitan tentang Ku Klux Klan itu bukan?" Lelaki tua itu bertanya sambil menuangkan minuman dari sebuah botol segi 4 pipih ke mulutnya. Bau minuman keras menusuk hidung. "Ya, Pak, Anda tahu. Sejak Anda membaca buku tentangku itu, di kota ini telah terjadi semacam pembantaian terhadap orang-orang dari kelompok rasis itu. Ada lebih selusin yang mati secara misterius. Bagi saya ada baiknya mereka mati semua." Si bungsu masih tegak mendengar. Lelaki gemuk dengan pipi kemerah-merahan itu kembali menengak minuman dari botol pipih kecil di tangannya. "Saya ingin membaca tentang FBI atau CIA, Pak Tua," katanya pelan. Lelaki tua itu menatapnya. "Kesukaan bacaanmu aneh-aneh saja, anak muda. Ku Klux Klan, FBI, CIA, semuanya organisasi penjahat. Bukan, FBI dan CIA adalah organisasi kepolisian Amerika." Si bungsu mencoba menjelaskan. Lelaki tua penjaga pustaka itu tertawa terkekeh. Saya tahu anak muda. Cuma dalam prakteknya, FBI atau CIA itu terkadang tak beda jauh dengan gerombolan bandit." Dan lelaki tua itu berjalan sempoyongan. Tangannya memberi isyarat kepada si bungsu untuk mengikutinya. Mereka berjalan ke bahagian dalam, kemudian menaiki sebuah tangga, sampai di lantai 5. Berjalan di gang deretan buku-buku tua, kemudian berbelok ke sebuah sudut. "Nah, di sana ada buku-buku, majalah atau koran tentang CIA dan FBI," ujar lelaki itu sambil menunjuk dengan telunjuknya yang gemetar ke sebuah tempat. "Film, bukankah itu juga tempat saya membaca buku tentang Ku Klux Klan itu?" ujar si bungsu ketika dia mengenali tempat yang ditunjukkan itu. "Persis, bukankah sudah saya bilang, bahwa FBI, CIA, Ku Klux Klan dan mafia adalah organisasi bandit. Itulah buku-buku tentang mereka diletakkan berdekatan. Mereka bersaudara ujar lelaki tua itu sambil tertawa terkekeh-kekeh meninggalkan si bungsu. Si bungsu melangkah ke deretan buku-buku tersebut. Dia melewati deretan rak-rak buku tentang Ku Klux Klan yang pernah dia baca. Kemudian agak di sudut dia lihat buku tentang CIA dan FBI yang dia cari. Disusun menurut alfabet, mulai dari A, B, kemudian tentang C didapat, CIA, Cuba, Cina, Chicago dan lain-lain. Tak jauh dari sana pada deretan ke-6, pada abjad F dia jumpai tentang Formosa, Francis, FBI serta yang lain-lain.
Dia tegak beberapa saat, buku mana yang akan dia baca lebih dulu? Tentang FBI atau CIA atau mafia? Dia teringat akan kata-kata Pak Tua tadi kalau FBI, CIA, Ku Klux Klan sama saja dengan mafia. Mafia, dia ingin mencari tentang mafia. Dia ikuti terus abjad yang ada di rak-rak buku itu, sampai di abjad M, dia melihat tentang Mauretania, Mammoth, Malaya, mafia dan seterusnya. Ketika dia akan meraih salah satu buku tentang mafia itu, perasaannya mengatakan kalau ada seseorang yang tengah memperhatikannya. Seseorang tengah mengintainya. Naluri yang tajam kembali bekerja. Dia masih tegak melanjutkan mengambil buku tentang mafia itu, namun dengan waspada dia mencoba meneliti, di mana orang yang sedang memperhatikannya itu. Apakah orang itu, Pak Tua tadi? Rasanya bukan. Dia meraih sebuah buku tebal, bersamaan dengan itu dia menoleh ke kanan pada sebuah pintu yang terkunci sejak dia datang pertama kali kemari. Sekarang pintu-pintu itu masih terkunci, namun lewat lubang kunci, samar-samar dia melihat bayangan yang bergerak di belakang pintu tersebut. Dan bayangan itu lenyap waktu dia dengan tiba-tiba menoleh ke sana tadi. Ada orang yang mengintip. Dia membolak-balikkan buku tentang mafia itu. Namun hatinya tak tertuju ke sana. Hati dan pikirannya tertuju pada orang yang mengintip tadi. Siapa dia? Elang merah. Ya, mengapa dia melupakan Indian itu? Dia baru saja berpikir ke arah itu ketika tiba-tiba terdengar kegaduhan di balik pintu tersebut. Seperti suara perkelahian. Suara gedebuk-gedebak. Khawatir tentang keselamatan elang merah, si bungsu segera bertindak cepat. Meletakkan buku tersebut, kemudian mencari jalan keluar dan mencari jalan menuju pintu yang tertutup itu. Tak berapa lama dia berhasil mencapai tempat tersebut, dan mendapatkan elang merah sedang meringkus seorang lelaki di lantai. Apa yang engkau intai di sana, hei? Tanya elang merah. Lelaki yang diringkus itu melenguh-lenguh kesakitan. Ketika elang merah melihat si bungsu muncul, dia menceritakan kalau lelaki itu dia pergoki tengah mengintai lewat lubang kunci. Baik, lepaskan dia, kata si bungsu. Elang merah melepaskan orang tersebut, yang kelihatannya memang tak berdaya menghadapi Indian berotot itu. Ketika lelaki itu tegak, si bungsu segera mengenalinya sebagai lelaki yang mendahuluinya masuk, dan berjalan di depannya ketika menaiki tangga. Lelaki ini, 2 atau 3 kali menoleh padanya, ketika menaiki tangga tersebut. Dia masih ingat, lelaki itu tadi membawa sebuah tas kecil. Kini tas itu tak ada padanya. Mereka bertatapan. Nah, sekarang katakan, apa maksudmu mengikuti saya? Tanya si bungsu pelan. Lelaki itu membetulkan bajunya yang awut-awutan bekas dicengkram si elang merah. Dia tak segera menjawab pertanyaan si bungsu menatap pada elang merah. Apakah dia dari kelompokku? Tanyanya pada Indian itu. Elang merah menatap sesaat pada lelaki itu, kemudian menggeleng. Tanpa bicara sepatah kata pun, lelaki itu berlalu dari sana. Si bungsu dan elang merah menatapnya sampai keluar gang. Saya telah memperhatikannya ketika dia naik ke tingkat atas tadi. Saya menduga dia akan turun mencari tuan. Saya sengaja sembunyi di balik tiang itu, sampai dia muncul dan mengintip di lubang kunci itu. Kau yakin, dia bukan dari kelompok Ku Klux Klan? Nampaknya tidak. Apakah ada semacam tanda, atau ciri tentang mereka? Tidak, tapi saya punya firasat kalau dia bukan anggotaku itu. Sepi sesaat, si bungsu menarik nafas panjang. Oke, saya lapar. Kamu mau membeli makanan untuk kita makan di sini? Elang merah mengangguk. Si bungsu memberi dia uang dan menyebutkan apa yang dia inginkan. Elang merah turun dan si bungsu kembali membalik-balikan buku tentang mafia itu. Tapi setelah elang merah datang membawa makanan, dan setelah mereka makan bersama, si bungsu merasa kantuk menyerangnya. Dia turun dan pulang ke flatnya. Dia berniat untuk tidur. Di manakah Angela kini? Sambil berpikir begitu di kamarnya, dia menatap ke bawah jalan yang sangat sibuk. Tanpa sengaja, matanya terpandang pada gedung tua pustaka itu. Secara selintas, dia melihat bayangan di jendela paling pinggir di lantai 6. Bayangan itu hanya samar-samar.
Tapi karena cahaya matahari, dia segera tahu kalau orang itu tegak di sana dan menatap ke suatu arah yang dia sendiri tak tahu. Si bungsu teringat pada lelaki yang tadi diringkus elang merah. Lelaki itukah di sana? Mengapa? Apakah secara kebetulan atau memang ada niat tertentu? Kalau benar dia, berarti memang bukan anggota Ku Klux Klan yang memburunya. Tapi buat apa dia di sana? Rasa ingin tahunya membuatnya turun kembali. Sebenarnya dia ingin sendiri tapi elang merah seperti bayang-bayangnya mengikut terus, walau dalam jarak yang tak mengganggu. Si bungsu terpaksa menunggu elang merah, menceritakan tentang orang yang ada di lantai 6 gedung pustaka itu. Mari kita ke sana, saya ingin tahu apa yang akan dia perbuat. Ujar si bungsu. Elang merah mengangguk. Mereka mencari jalan memutar agar tak dilihat oleh lelaki itu. Cukup lama baru mereka sampai di sana. Mereka hanya bisa mencapai lantai 6 dekat elang merah meringkus orang itu. Jalan ke lantai di mana si bungsu melihat orang itu dari jendela, nampaknya tertutup sama sekali. Mereka tak mau menanyakan ke penjaga tua itu, dan elang merah memberi isyarat, pintu itu bisa dibuka dengan sedikit dipaksakan. Mereka masuk dengan perlahan dan naik anak tangga menuju ke atas dan mencari-cari di mana posisi lelaki itu. Dan setelah memperkirakan pintu ruangan paling pinggir di mana lelaki itu terlihat samar. Pintu itu tertutup, lewat lubang kunci dia bisa melihat kalau lelaki itu memang ada di sana. Masih berdiri di sana, malah sekarang lagi meneropong ke arah luar. Di lantai dia melihat sebuah peti kecil, dan peti itu terbuka. Di atasnya dia melihat sebuah bedil dan teleskop. Kemudian beberapa peluru terletak di atas beludru di atas sebuah tas 4 segi yang dipakai lelaki itu. Dan di sampingnya lagi terdapat sebuah kantong kertas, yang biasanya buat makanan, dan di sekitarnya terlihat sepotong ayam dan sekaleng bir. Orang ini nampaknya akan berada di tempat ini dalam waktu yang cukup lama. Mungkin sehari atau 2 hari, itu tampak dari persiapan makanan yang ada di situ. Mengapa dia di sana? Dengan bedil dan teropong pula. Dan orang itu nampaknya memang bukan anggota Ku Klux Klan. Sebab tak ada gunanya dia di sana, kalau dia anggotaku, dan tugasnya membunuh si bungsu, elang merah atau Angela, maka dia tak perlu sembunyi di atas gedung tua ini. Dari tempatnya dia berada takkan bisa menembak ke arah apartemen tempat mereka tinggal. Tapi, mengapa dia mengintip lewat lubang kunci tadi pagi? Kenapa dia harus memata-matai si bungsu? Pertanyaan itu tak bisa dijawab dengan segera. Elang merah memberi isyarat, apakah pintu didobrak saja, kemudian lelaki itu dibekuk. Namun si bungsu menggeleng, malah memberi isyarat untuk menghindar dari sana. Perlahan mereka kembali turun, lalu pulang ke apartemennya. Dari jendela apartemennya si bungsu kembali mengintip dengan hati-hati. Lelaki itu sudah tak terlihat lagi bayangannya. Keniana dia pergi dari sana? Tak mungkin. Si bungsu berfirasat bahwa lelaki itu masih di sana dengan bedilnya. Lama dia mencari tahu, dan tiba-tiba, secara samar-samar dia kembali melihat bayangan si lelaki. Nampaknya dia tidak meneropong tetapi justru membidik dengan bedilnya. Meski tak terlihat jelas, namun si bungsu yakin, lelaki itu tengah membidikkan bedilnya. Keniana lelaki itu membidikkan bedilnya. Si bungsu melayangkan pandangan ke arah jalan raya, ke tempat di mana kira-kira bedil itu diarahkan. Di jalan, ratusan mobil sedang berseliweran. Dia menanti bunyi letusan. Lama tapi tak satu pun letusan terdengar. Atau bedil orang itu pakai peredam. Ya, barangkali pakai peredam suara. Dia menoleh lagi ke jendela itu. Apakah kacanya sudah pecah akibat peluru? Tidak. Kaca jendela di tingkat 6 itu kelihatan masih utuh. Namun lelaki itu sudah tak kelihatan lelaki itu bayangannya. Tapi si bungsu yakin, lelaki itu masih di sana. Masih dalam ruangan kosong itu. Berjaga-jaga, apa yang dia nanti? Dia melayangkan lagi pandangannya ke bawah. Saat itu semacam iringan-iringan kendaraan yang agak teratur kelihatan lewat di bawah sana. Di depan didahului kendaraan polisi beberapa buah, sepeda motor dan kendaraan bak terbuka. Dan waktu itu pintu diketuk.
Si bungsu bergegas ketika pintu dibuka. Angela tegak di sana dengan pakaian dinasnya. Begitu melihat si bungsu, dia segera memeluk lelaki itu. "Hei, ada apa?" Angela tak segera menjawab. Dia mencium si bungsu. "Saya khawatir, kamu sudah pergi," katanya sambil menatap dalam-dalam ke mata si bungsu. Si bungsu hanya tersenyum. "Saya memang sudah pergi, tapi karena tidak tahu jalan, kembali lagi kemari." Angela tersenyum dan masuk mengganti pakaian. Si bungsu kembali ke jendela, menatap ke jalan raya. Iringan kendaraan bermotor yang didahului mobil polisi itu sudah lewat. "Lenyap di ujung sana." "Ada apa di sana?" tanya Angela yang sedang berganti baju. "Tadi ada iring-iringan yang didahului mobil polisi. Itu uji coba rute yang akan dilewati Presiden Kennedy besok." Si bungsu tiba-tiba tertegun. "Presiden Kennedy? Ya, ada apa? Dia akan lewat di sini besok." "Ya, bukankah malam tadi orang-orang FBI yang memeriksa kamar kita sudah memberitahu?" "Ya, Tuhan. Ada apa? Kemarilah, cepat." Dengan hanya melilitkan handuk di tubuhnya, Angela mendekat ke jendela, dan memeluk si bungsu dari belakang, langsung mengecup tengkuk lelaki itu. "Hei, nanti dulu, lihatlah ke gedung tua itu." "Ya, sejak kemarin saya sudah melihatnya. Lihat jendela tingkat 7 yang paling pinggir." "Ya, saya melihatnya. Jendela persegi 4, berbeda dengan yang lainnya. Berbentuk loncong mirip bangunan Timur Tengah." "Kau lihat sesuatu di balik jendela kaca itu?" "Tidak." "Ya, sekarang memang tidak. Tapi untuk kau ketahui, di balik jendela itu ada seorang lelaki bertubuh atletis, rapi dan berbedil pakai peredam suara." "Mana?" "Sekarang tak kelihatan. Barangkali dia sedang makan." Dia membawa bekal makanan dalam kardus. Lalu, "Hei, apakah kau tidak menangkap sesuatu yang mencurigakan dari keteranganku tadi tentang orang itu? Besok presidenmu akan lewat di bawah sana. Sementara malam tadi FBI menggeledah tempat ini. Kau sendiri mengatakan bahwa ribuan polisi dan aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga keamanan kunjungan presiden itu. Kau juga bilang kota ini adalah kota para pembunuh, kota bandit. Presiden itu datang kemari untuk menemui kematiannya. Kini di gedung itu ada seorang berbedil, sejak tadi asyik membidik ke bawah dengan bedil panjangnya." "Apakah itu tak?" Si bungsu berhenti bicara, sebab Angela sudah memutar nomor telepon. Wajahnya kelihatan serius. Dia menanti sambungan dengan sedikit tegang. "Halo, markas." Dia menyebut sebuah nomor kode, kemudian memperkenalkan kodenya. Dia menceritakan apa yang tadi diceritakan si bungsu. Nampaknya lawan bicaranya meminta penjelasan identitasnya, juga identitas si bungsu. Angela menyebutkan keterangan yang diminta itu, kemudian meletakkan gagang telepon. "Anda benar, sayang. Nah, saya sudah melapor ke markas darurat FBI di kota ini. Kini itu bukan urusan kita lagi." Si bungsu menatap Angela. "Apakah kau tidak menyukai presidenmu itu?" "Kenapa?" "Saya melihat sikap tak acuhmu terhadapnya. Saya tak dapat mengatakan apakah suka atau tidak. Terlalu banyak hal lain yang saya pikirkan. Sehingga saya tak sempat memikirkan apakah akan menyukai orang lain atau untuk membencinya." "Angela, dengarkan. Kau tak bisa percaya begitu saja atas orang yang menerima laporanmu tadi. Ini menyangkut nyawa presidenmu. Apakah kau tak merasa perlu melapor kesatuanmu sendiri?" Angela menatap lelaki itu. Matanya menyinarkan kekaguman. "Well, engkau benar, darling. Saya akan telepon untuk melaporkannya." Berkata begitu dia lalu bergerak ke telepon. Namun saat itu telepon berdering. "Nah, ini pasti telepon dari markas saya," kata Angela. Dia mengangkat telepon. Telepon itu memang dari markasnya. "Angela, di sini Norris. Sebaiknya kau dan teman lelaki asingmu itu menghindar secepatnya dari apartemenmu itu." Angela kaget. "Norris, ini perintah, Angela." "Tapi, saya baru ditelepon oleh Chia." Dan telepon terputus. Angela termenung, menatap si bungsu yang juga tengah memandangnya dengan diam. Angela penasaran, dia memutar telepon ke markasnya.
Norris. Ya, ada apa sebenarnya? Yang tadi aku sebutkan itulah semuanya, Angela. Tapi, orang di gedung tua itu. Menurut Chia itu adalah petugasnya yang tengah menjalani tugasnya. Telepon diputus kembali. Angela meletakkan telepon dengan jengkel. Di luar terdengar suara ribut-ribut. Suara elang merah. Suara perkelahian. Si bungsu cepat membuka pintu. Elang merah terlihat tengah bergumul dengan seorang lelaki, yang seorang lagi tegak di pintu. Begitu melihat si bungsu di pintu, lelaki itu meraih kantong jasnya, si bungsu cepat menendangnya. Tangan yang kena tendang terdengar berderak, dia terpekik. Kami dari FBI. Teriak orang itu. Si bungsu mengurungkan niatnya untuk menyerang. Elang merah melepaskan cekikannya pada lelaki yang seorang lagi. Kami ditugaskan untuk menyuruh Anda meninggalkan kamar ini. Ujar lelaki yang kena tendang si bungsu tadi. Mereka saling bertatapan. Angela, si bungsu dan elang merah. Anda datang seperti merampok, mengintip-intip. Ujar elang merah. Kedua orang itu tak berkata. Ada apa, sebenarnya? Ujar Angela. Kami tak tahu, kami hanya diperintahkan untuk menyampaikan pada Anda agar mencari tempat lain. Si bungsu bertukar pandang dengan Angela. Baik, kami akan pergi. Kedua lelaki itu ngeloyor pergi. Mereka bertiga segera masuk ke kamar. Mulai ada yang aneh. Ujar si bungsu sambil matanya menatap ke jalan lewat jendela. Kemudian menatap ke kanan, ke arah gedung tua pustaka itu. Saya tak yakin orang tadi anggota FBI. Kata Angela. Si bungsu menatapnya. Kita lupa menanyakan identitasnya, ujar si bungsu. Bagaimana, kita pergi dari sini? Tanya Angela. Saya rasa harus. Saya mencium sesuatu yang tak beres. Ujar si bungsu. Matanya kembali menatap ke gedung di kanan itu. Tapi bayangan lelaki itu tidak kelihatan bayangannya. Mungkin orang yang di atas sana FBI atau Chia. Katanya pelan. Maksudmu, saya? Entahlah. Tapi saya rasa orang itu bukan mengawasi terjadinya huru-hara. Saya tak tahu bagaimana persisnya. Namun, sebaiknya kita pergi. Mereka berkemas seadanya. Namun ketika akan pergi si bungsu berhenti, menatap Angela. Apakah tidak sebaiknya sekali lagi engkau melaporkan orang yang di seberang sana kepada pihak yang berwajib? Angela menggeleng. Saya sudah melaporkan hal itu, dan laporan ke markas tadi disahuti Norris, direkam dengan pita khusus. Apakah semua telepon yang masuk ke sana direkam seperti itu? Ya. Seluruh percakapan di markas itu direkam. Mereka segera turun dari flat itu. Keniana kita? Tanya si bungsu sesampai di bawah. Namun pertanyaannya belum usai, ketika Angela tiba-tiba menarik tangannya memasuki sebuah gang diikuti oleh elang merah. Ada apa? Set. Di luar gang terdengar derap sepatu memasuki lift. Mereka bergegas menghindar, sesampai di luar menyetop sebuah taksi. Ada apa? Kembali si bungsu bertanya setelah berada di dalam taksi. Lelaki yang datang tadi, seorang di antara mereka adalah polisi Dallas yang setahun lalu direkrut Chia. Mereka pasti ke tempat kita. Sepi sesaat. Keniana kita? Si bungsu bertanya. Bagaimana kalau kita ke tempat Yosua? Si bungsu mengangguk. Ya, kesanalah ke rumah Indian yang baik hati itu tempat mereka menghindar yang baik. Rumah itu terletak dalam hutan yang jarang diketahui orang. Di sebuah persimpangan, Angela menyuruh taksi itu berhenti, mereka turun dan membayar. Kemudian berjalan 2 blok, lalu menyetop sebuah taksi, naik setelah menyebutkan suatu arah. Kita harus menghilangkan jejak, bisik Angela pelan. Setelah 3 kali bertukar taksi, mereka baru meneruskan perjalanan ke rumah Yosua. India itu tegak di depan rumahnya ketika mereka sampai. Dia tersenyum, istrinya tegak di sampingnya. Angela memeluk Elizabeth. Tanpa bicara mereka masuk ke rumah. Esok paginya Angela pamitan untuk bertugas. Hari itu seluruh anggota polisi Dallas siaga penuh atas kedatangan Presiden Kennedy. Tapi siangnya seisi rumah itu tersentak kaget, tatkala radio Amerika yang menyiarkan kunjungan presiden itu tiba-tiba menghentikan acaranya. Dalam nada yang duka, menyiarkan bahwa Presiden Kennedy telah meninggal dunia.
Mati terbunuh. Pengumuman itu singkat saja, dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Amerika dan nyanyian duka. Sore harinya, seisi rumah yang memang menantikan pengumuman lebih lanjut, melihat dalam acara televisi peristiwa pembunuhan itu bermula. Kelihatan mobil iringan yang paling depan adalah mobil polisi yang didahului oleh 12 polisi bersepeda motor. Menyusul Jeep, kemudian 2 lagi sedan berwarna hitam. Di belakangnya terlihat Kennedy dalam sebuah mobil sedan terbuka. Dia duduk di bahagian kanan. Di kirinya duduk istrinya Jacqueline. Kedua mereka memakai pakaian warna gelap. Di belakang mobil presiden ada mobil lainnya. Presiden melambaikan tangan sambil tersenyum. Televisi mengalihkan kameranya ke deretan manusia yang memenuhi jalan raya, yang juga melambaikan tangannya pada presiden. Kemudian kamera beralih lagi pada presiden. Lalu pada istrinya yang melambaikan tangan kiri dengan senyumannya yang khas. Di bangku kanan depan, di sebelah sopir duduk ajudan presiden, berkaca mata hitam yang nampaknya sebagai pelindung matanya yang pelarak-pelirik ke segala arah dengan waspada. Mobil itu kemudian berbelok ke kanan, dan di latar belakang si bungsu melihat perpustakaan tua itu. Hatinya berdebar melihat gedung itu, kemudian kamera kembali mengarahkan lensanya pada presiden. Dan, persis saat itu terjadilah peristiwa itu. Mulanya seperti tak terjadi apa-apa. Presiden Kennedy yang tengah melambai, kelihatan turun tangannya. Kepalanya seperti akan menunduk. Istrinya yang juga melambai, dengan bibir masih tersenyum menoleh kepada presiden. Kepala presiden tiba-tiba terkulai pada pangkuan istrinya. Kepalanya kelihatan berdarah. Jacqueline Kennedy berubah wajahnya. Tangannya terangkat, menutup mulutnya, wajahnya panik. Kemudian tangannya yang menutup mulut, merangkul kepala suaminya. Dia memekik. Bajunya yang putih dilumuri darah presiden. Sampai detik itu, belum seorang pun pengawal presiden yang tahu apa yang telah terjadi. Baik yang di mobil belakang, maupun ajudannya. Di saat Jacqueline terpekik itulah ajudan yang duduk di bangku depan menoleh ke belakang. Dia segera bangkit, dan saat itu Jacqueline yang panik menolakkan kepala suaminya. Kepala presiden terkulai ke kanan. Dan, sesuatu yang tak lumrah pun terjadi. Dalam paniknya, istri presiden kelihatan berdiri di bangku mobil. Kemudian lewat kap yang terbuka, dia merangkak naik ke kap belakang, dan terjun ke jalan. Wajahnya amat panik dan takut. Istri presiden itu lari meninggalkan mobil. Dan saat itulah salah seorang pengawal presiden kelihatan menyeret Jacqueline naik kembali ke mobil. Mendudukkannya di sisi presiden dan mungkin sadar akan peristiwa itu, Jacqueline kemudian memeluk presiden. Dan setelah itu, adalah huru-hara. Orang berkumpul. Kamera televisi kelihatan goyang. Barangkali kameranya terdesak-desak oleh kerumunan petugas. Namun peristiwa tertembaknya Kennedy itu kelihatan jelas. Mobil presiden kelihatan dijalankan dan keluar dari iringan semula. Dengan pengawalan yang amat ketat, yang sebenarnya sudah terlambat, mobil itu dilarikan ke rumah sakit. Demikian jelasnya peristiwa tersebut. Dan si bungsu amat yakin, tembakan itu ada sangkut pautnya dengan gedung tua pustaka dan lelaki dengan berbedil di lantai 6 itu. Kemudian televisi kembali memperdengarkan lagu kebangsaan Amerika, disambung dengan lagu-lagu gereja serta doa-doa yang menghanyutkan rakyat Amerika dalam duka yang amat dalam. Dia akhirnya meninggal, terbunuh. Terdengar suara Yosua getir di sudut ruangan. Si bungsu menoleh. Melihat lelaki Indian itu menunduk dalam. Tapi tetap saja kelihatan pipi tuanya basah. Lama sunyi. Si bungsu memikirkan di mana Angela kini. Dia tentu sibuk sekali. Presiden itu akhirnya terbunuh. Persis seperti ramalan Angela. Suara Yosua sementara itu terdengar lagi, getir dan bergetar. Sesudah Abe Lincoln, dialah satu-satunya presiden yang menaruh simpati pada Negro dan Indian, yang memperhatikan nasib suku bangsa yang hampir punah ini. Akhirnya dia mati. Akankah mati pula harapan kami, orang-orang Indian pemilik sah benua ini? Sepi. Pertanyaan itu memang tak untuk dijawab. Si bungsu menunduk. Pikirannya tertuju pada Angela tak pulang.
Berita tentang kematian Kennedy tetap merupakan berita utama siaran televisi dan radio. Siang itu, mayat presiden itu dibawa dengan pesawat American One, pesawat kepresidenan. Dan di pesawat itu pula, ketika masih di udara menuju Washington, Wakil Presiden Lyndon B. Johnson diambil sumpahnya sebagai presiden, menggantikan Kennedy yang meninggal. Yang mengambil sumpahnya adalah Jaksa Agung Amerika, Robert Kennedy, adik presiden yang meninggal. Jacqueline Kennedy, istri mendiang presiden itu menjadi saksi dalam sumpah tersebut. Janda itu memakai pakaian serba hitam, wajahnya dibasahi air mata. Televisi Amerika menyiarkan berita itu ke segenap penjuru tanah air. Itulah peristiwa paling tragis di permukaan bumi pada tanggal 2 November tahun 1963. Seorang presiden dari negara terbesar dan terkuat di dunia, negara yang paling depan dalam demokrasi dan hak asasi manusia, dibunuh oleh orang yang saat dia diangkut ke Washington belum diketahui identitasnya. Malam itu si bungsu tersentak ketika mendengar siaran radio, kemudian siaran televisi, bahwa telah ditemukan tempat dari mana pembunuh itu berada. Kamera kemudian memperlihatkan beberapa petugas FBI, CIA dan polisi Dallas menuju gedung pustaka. Si bungsu tahu gedung itu. Petugas-petugas itu masuk ke lantai pertama. Diterima oleh petugas pustaka tua dan gemuk. Kemudian mereka masuk, naik lewat tangga ke lantai 6. Masuk ke ruang kosong yang kemarin ditempati oleh petugas berbedil panjang itu. Di dalam ruangan itu terlihat dua petugas menjaga. Di lantai ada sebuah senapan. Si bungsu telah melihat senapan itu kemarin ketika dia mengintip ke sana bersama elang merah. Di lantai berserakan beberapa selongsong peluru. Si bungsu merasa tegang. Jahanam, firasatnya benar, tapi bukankah Angela telah melaporkan apa yang mereka lihat dan mereka curigai itu pada polisi Dallas, pada CIA dan FBI? Bukankah instansi-instansi itu mengatakan bahwa orang berbedil di lantai 6, yang selalu mengintip dari belakang jendela ke jalan raya yang akan dilewati presiden itu adalah anggota keamanan? Para petugas itu malah sempat datang ke apartemen mereka. Nampaknya untuk menangkap mereka. Bulu tengkuk si bungsu merinding. Nampaknya ini semacam persengkokolan. Mustahil petugas-petugas keamanan itu bersekongkol membunuh presiden mereka. Tiba-tiba elang merah kaget dan tertegak. Si bungsu pun jadi kaget, menatap padanya. Lihat itu Angela, lapekiknya. Si bungsu menoleh dan melihat seorang polisi wanita diborgol dan digiring di antara petugas keamanan. Si bungsu gemetar. Angela kelihatan beberapa kali menoleh ke kamera televisi. Dan suatu saat, dia memekik sambil menolehkan wajahnya ke kamera yang agak mendekat. Darling, jangan perlihatkan dirimu. Menghindarlah, please. Suara gadis itu penuh permohonan. Jutaan pemirsa televisi tidak mengerti pada siapa ucapan itu ditujukan. Mereka hanya tahu bahwa beberapa orang yang dicurigai ditahan. Di antaranya adalah polisi wanita berpangkat letnan itu. Nampaknya, ini suatu persekongkolan. Ujar reporter televisi tersebut melanjutkan. Barangkali perwira polisi itu ingin menyampaikan pesan pada pembunuh Kennedy, yang mungkin kekasihnya, agar jangan menampakkan diri. Si bungsu berpeluh. Wajahnya pucat, dia tahu. Ucapan Angela itu ditujukan padanya. Gadis itu menyampaikan pesan padanya. Ketika dia melihat kamera televisi, dia mempergunakan kesempatan itu dengan harapan siaran televisi itu akan dilihat Yosua atau si bungsu. Pesan itu memang sampai. Si bungsu melihat dan mendengar suaranya yang memohon. Si bungsu tahu pesan itu khususnya untuknya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Angela ternyata terseret sebagai kambing hitam. Dituduh sebagai salah seorang komplotan pembunuhan Kennedy. Si bungsu ingin bangkit, namun seluruh tubuhnya terasa lemas. Pikirannya tak bisa bekerja dengan normal. Dia menoleh pada Yosua, yang matanya nanap menatap televisi. Seperti tak percaya apa yang dia lihat sebentar ini. Yosua, ujar si bungsu seperti mohon pertolongan. Masih di tempat duduknya, Indian itu lantas berkata, kita akan bebaskan dia, nak.
Demi arwah nenek moyangku, dia akan kita bebaskan. Betapun caranya. Saya yakin dia korban dari suatu komplotan yang ingin mencari dalih untuk mengalihkan perhatian orang pada yang lain. Si bungsu semalaman tak bisa tidur. Tolehan kepala Angela beberapa kali mencari kamera televisi, kemudian ucapannya yang terdengar memohon, yang terekam oleh pesawat televisi itu mengiang berulang-ulang di telinganya. Kekasih, jangan perlihatkan dirimu. Menghindarlah, kumohon. Siapa yang berkomplot membunuh presiden itu? Si bungsu membalik di pembaringan. Gelisah. Keringat membasahi pakaian tidurnya. Siang esoknya, televisi tiba-tiba menyiarkan tertangkapnya pembunuh itu. Si pembunuh bernama Oswald. Dia adalah lelaki yang dicekik elang merah karena kedapatan mengintip si bungsu di pustaka. Dan kini si bungsu jadi tahu kenapa lelaki itu mengintip dia. Barangkali dia curiga kalau si bungsu adalah petugas FBI atau CIA. Yang ditugaskan pula untuk mengamankan gedung itu. Lelaki bernama Oswald itu ditangkap di sebuah gedung teater. Kemudian dipenjarakan di sebuah penjara bawah tanah kota Dallas. Reporter televisi Amerika mengulas bahwa dalam kasus pembunuhan Kennedy seperti ada reinkarnasi peristiwa Presiden Abraham Lincoln. Kedua presiden ini mempunyai banyak persamaan. Lincoln adalah pembenci perbudakan. Dialah pembebas Amerika dari perbudakan yang telah ratusan tahun lamanya. Sebaliknya Kennedy juga benci pada perbudakan serta sikap rasisme lainnya. Termasuk sikap kulit putih pada orang Indian. Sikap begini amat jarang tersuah pada presiden Amerika. Kalaupun mereka tak menyukai rasialisme, mereka tak berani menyatakan terus terang. Sebab takut akan dibenci kulit putih. Lain halnya dengan Kennedy. Salah seorang perwira senior yang dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal berbintang 4 adalah Negro. Negro pertama dengan pangkat setinggi itu. Kemudian juga memproklamirkan pembebasan fasilitas sekolah dan hak kehidupan yang lebih layak bagi orang-orang Negro dan Indian. Tindakannya itu dapat kecaman yang pedas dari Senat Amerika. Namun dia tak peduli. Untuk menindak pelanggaran yang terjadi, terutama dalam menjalankan politik anti-rasis dalam negeri itu, dia mengangkat adiknya Robert Kennedy jadi jaksa agung. Kemudian, menurut reporter televisi, dalam peristiwa pembunuhannya sendiri kedua presiden yang dicintai rakyatnya itu terdapat kesamaan-kesamaan aneh. Lincoln dan Kennedy sama-sama dibunuh dengan senjata api. Peluru menembus tengkuk keduanya dari belakang. Lincoln dibunuh di gedung teater. Kemudian pembunuhnya melarikan diri ke pustaka. Kennedy dibunuh dari pustaka, pembunuhnya melarikan diri ke teater. Siang itu elang merah pulang dengan wajah lesu. Pagi tadi, tanpa setahu si bungsu dia ditugaskan pamannya Yosua untuk menyelidiki di mana Angela ditahan. Saya sudah mendatangi 4 kantor polisi wilayah. Namun orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa pembunuhan Kennedy itu, amat dirahasiakan tahanannya. Tak ada yang bisa memberi petunjuk. Tak ada yang bisa disogok. Bukankah banyak saja polisi di Dallas ini yang bisa buka mulut untuk $100? Untuk hal lain mungkin mau, tapi peristiwa ini tampaknya terlalu hebat. Mereka benar-benar tidak tahu. Yosua menarik nafas panjang. Jika tak dapat dengan cara itu, pasti ada cara lain, pasti. Kita akan dapatkan cara itu, kata Indian tua itu pelan. Malam itu dia mengajak si bungsu untuk pergi berdua. Mereka tak mengatakan kemana tujuannya. Yosua menyetir mobil. Sepanjang perjalanan menuju kota, mereka hampir tidak bicara sepatah kata pun. Ketika memasuki kota, Yosua menghentikan mobil dekat sebuah telepon umum. Dia masuk ke tempat telepon itu. Bicara dengan seseorang di ujung sana. Si bungsu hanya menatap dengan diam di mobil. Kemudian Yosua masuk lagi ke mobil dan menjalankannya dengan cepat ke arah selatan. Mereka segera melewati gedung pustaka tua di mana pembunuh Kennedy itu sembunyi sebelum melakukan aksinya. Melewati flat yang dulu ditempati si bungsu dan Angela. Kemudian menikung di antara dua bangunan. Mobilnya dihentikan mendadak. Yosua memberikan sebuah kantong kertas kepada si bungsu, yang nampaknya telah dia siapkan dari rumah kepada si bungsu. Sarungkan itu di kepalamu nak,
kita harus hati-hati. Dia sendiri lalu menyarungkan kantong itu di kepalanya. Sarung kertas itu menutup kepala sampai ke leher. Cepatlah, ujar Yosua sambil menatap ke depan, pada sebuah mobil yang mendekat. Si bungsu menyarungkan kantong kertas itu ke kepalanya. Mobil dari depan itu makin dekat, dan tiba-tiba, Indian itu menjalankan mobilnya. Membelintangkannya di tengah jalan. Mobil yang lewat itu tak dapat menghindari tabrakan dan berhenti mendadak. Hei, sialan! Sumpah orang yang membawa mobil itu sambil keluar. Bersambung ke episode 84.